Coba pahamilah arti cinta sesungguhnya dan letakkan hatimu di sini. Akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan
David, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Lama kita nggak jumpa ya. Dari kemarin juga ketemu terus. Oh gitu ya. Kita yang lama tuh ketemu sama tamu-tamu kita pagi hari ini yang sangat spesial banget Iya. ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Iya, kita udah kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan. Saya sih agak kaget sih ya, karena pagi hari ini kenapa BPJS ngegandeng Bapak polisi gitu loh. Ada apakah kalau Ada bisa? apakah gitu, karena saya mikir apa yang nggak bayar BPJS dilaporkan ke polisi gitu loh. Apa seperti itu nih? Kalau temanya apa tadi David? Temanya kita ada sosialisasi peraturan kepolisian negara nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Oke, Gitu. kalau gitu saya mau langsung aja sama narasumber yang satu ini yang sangat spesial, Pak Heru. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah. Pak Heru, baik. jujur ya, pagi hari ini nggak pakai baju dinas yang coklat, Ya. Bapak kelihatan lebih luar biasa. Saya kalau ketemu Bapak polisi tuh kayak deg-degan Pak. Kenapa ya Pak ya? Ya karena belum kenal. Belum kenal ya. kenal. Ternyata kalau sudah kenal sangat baik dan luar biasa. Kan kita pakainya Humble pakainya ternyata. kan sama putih tuh ya. Iya, Nah, kita nggak sehati putih, ternyata Pak hari ini. Pak Heru, ada apakah gerangan dengan BPJS Pak? Jadi begini, dalam rangka penerbitan surat keterangan catatan kepolisian ada Perpol yang baru, Perpol nomor 6 tahun 2023. Di situ mengamanatkan bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan SKCK itu harus disertakan BPJS aktif. Oh gitu. Ya, jadi terhitung nanti tanggal 1 Agustus besok pelaksanaan untuk penerbitan SKCK, salah satu persyaratannya adalah itu tadi yang saya sampaikan, adanya bukti surat kepesertaan BPJS aktif tadi. Yeah. Jadi kalau sekarang kan biasanya untuk SKCK itu banyak sekali dipergunakan ya Pak ya, untuk keperluan sekolah, untuk keperluan pekerjaan gitu ya. Jadi memang ini juga sangat diperlukan ya. Dan BPJS juga di sini digandingkan atau maksudnya sebagai salah satu faktor yang bisa membuat SKCK gitu ya Pak ya. Betul. Jadi SKCK itu persyaratannya kan ada beberapa. Salah satunya adalah KTP, KK, kemudian ada juga akte ini Mbak Ika yang membidangi. Dan yang terbaru ini adalah sesuai dengan peraturan Kapolri yang baru, ada surat dari BPJS itu tadi. Gitu ya. Oke, dan ini baru berlaku besok 1 Agustus 2024. Jadi sebelumnya belum ya Pak ya? Belum, ya. Jadi saya kalau mau nanyain gimana Pak pengalamannya, belum ya Pak ya? Karena memang belum Jadi ini berlangsung. kita saja loh, semuanya ini. Semuanya ya Pak? Semuanya, Maksudnya semuanya? seluruh kepolisian seluruh Indonesia. Oh sama. ya, oke. Dari seluruh kepolisian ya. Pokoknya yang membutuhkan SKCK otomatis harus melampirkan data atau kepemilikan BPJS aktif. Nah, Ibu sebetulnya apa kepentingannya nih Bu? Apa kepentingannya nih Bu? Mohon maaf. Oke, kalau melihat dari kepentingan, memang ini adalah satu program dari pemerintah, yaitu ingin mensejahterakan dan menjamin seluruh penduduknya itu tercover JKN. Jadi sewaktu-waktu terjadi ada sakit dan lain sebagainya itu sudah tercover, sudah tidak memikirkan lagi berapa biaya sakitnya, biaya rumah sakitnya, karena tahu sendiri biaya kesehatan kalau menurut saya sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat mahal Bu. Sangat mahal. Jadi bukan berarti memberatkan ya, karena memang Justru. ini justru untuk menjaring. Ya, Salah satu cara untuk menjaring masyarakat yang belum tercover BPJS ya. Jadi ini misalnya mau SKCK, ini ternyata memang dia belum bikin BPJS. Nah, ini salah satunya baru ketahuan nih. Iya. Silakan untuk membuat gitu ya. Betul. Dan misalnya nih Bu, ada yang membuat BPJS, ada yang membuat SKCK, ternyata belum tercover BPJS. Oke. Itu waktunya lama nggak Bu? Kalau misalnya memang ini terburu-buru, biasanya SKCK tuh mendesak ya Pak ya, Ya. mau kerja baru mau bikin gitu kan, seperti itu. Dan ada waktunya juga ya Pak ya SKCK itu ya? Ada. Berapa bulan Pak? 6 bulan ya? Oke. Masa berlakunya 6 bulan. Masa berlaku 6 bulan ya? Itu masa berlakunya kan 6 bulan Bapak ya, sama Ibu Ike ya. Nah, itu kalau misal mau membuat BPJS ya, sebelum BPJS itu harus diwajibkan aktif atau memang sebelumnya udah terdaftar SKCK, itu bisa nggak kalau misalkan sudah lewat
masa aktifnya itu bisa dibuat untuk Maksudnya daftar masih BPJS. dalam taraf masa tenggang itu, masa aktif. Udah non aktif sih, cuman kan dia udah pernah membuat Bikin. SKCK sebelumnya. Nah, ini itu bisa dibuat syarat untuk pembuatan BPJS nggak? Atau gimana? Monggo Pak Heru mungkin atau Bu Ike. Malah Ibu yang menjawab berkaitan Baik. Oh, Bu ya Bu Ike. Oke. Jadi kalau dari edaran yang sudah kami terima untuk pengurusan SKCK kan memang harus menunjukkan BPJS aktif. Nah, kalau dia masih peserta baru kan memang ada waktu tenggang ya, sejak pendaftaran itu 14 hari baru aktif. Iya, betul. Gitu. Nah, itu untuk pengurusan SKCK masih bisa menunjukkan virtual account dulu. Oh, Virtual gitu. account dulu. Dan kalaupun dia keadaannya menunggak tadi kan misalnya ada menunggak gitu paling tidak dia sudah mendaftarkan sistem rehab yang sudah kami ada di mobil JKN dan lain sebagainya, itu dia bisa mendaftarkan rehab dulu, bisa menunjukkan bahwa dia sudah mendaftarkan di rehab dulu. Nah nanti di rehab itu bisa disampaikan kepada pihak kepolisian untuk syarat salah satu persyaratan pengurusan SKCK. Ya. atau nanti kan begini tuh Bu, pada layanan kami nanti kan dari BPJS juga ada tuh. Betul, Nah, kami nanti- ada pendampingan tanggal 1 sampai 2 dan 5 sampai 9. Nanti, Kami ada pendampingan. nanti kami pun ini kan barang baru ini bagi kami. Jadi ketika kami nanti mulai start melaksanakan tanggal 1, kami kan didampingi dari BPJS. Betul. Mana yang boleh, mana yang tidak, Betul. kemudian mana yang harus, mana yang belum, kan kami akan dibimbing sama beliau nanti. Nah, ketika nanti timing yang disediakan oleh BPJS itu sudah, insya Allah kita sudah siap. Secara ready kita sudah siap. Jadi berapa hari nanti Bu? Pendampingannya Ya. tanggal 1 sampai 2 dan 5 sampai 9. Oke, jadi itu Bu ya. Tanggal 2 1 sampai 2, 5 sampai 9. Jadi Oke. 2 mingguan ke depan. itu baru Tanggal ready. 1. Kita mendampingi di Polres. Oh gitu. Ada pendampingan di Polres. Jadi nggak usah khawatir ya gimana. usah Nggak usah khawatir. khawatir. Nanti soalnya ada yang bingung mungkin ini mengurus SKCK tapi belum BPJS, Ya. bingung lagi harus kemana nih gitu kan. Berarti stay di sana ya Bu ya. Ya kita stay, nanti kita siapkan juga pendaftarannya sudah gampang sekarang, nggak usah perlu datang ke kantor BPJS, hanya cukup dalam genggaman saja sekarang. Nah, Bisa WA, nanti bisa bisa WA. disampaikan di 0811 8165 165. Oke. David, Ya. pengalaman kamu kalau bikin SKCK ribet nggak? Saya sudah hampir berapa kali ya, karena saya kerja dari 2011 sih. Selama ini oke, jadi pelayanannya cukup cepat, nggak harus bolak-balik segala macam, asalkan syaratnya lengkap. Nah, mungkin syaratnya untuk pengurusan SKCK selain BPJS apa saja Pak? Buat pendengar mungkin yang fresh graduate, untuk pengalaman mau melamar kerja itu syaratnya apa aja? Mungkin bisa disampaikan selain BPJS. Oke, baik ke. Baik deh. Ya, penasaran. Gimana Mbak Ike? Pencegahan. Pencegahan. Iya, jadi ada dua Mas. Jadi bisa secara online. Nah, online itu nanti bisa mendownload aplikasi Super App Presisi. Itu nanti online. Kemudian apabila pendaftar ini sudah berhasil, nantinya akan dikirimkan via email. Jadi bukti pendaftaran masuk di email, bisa dicetak sama pemohon. Kemudian untuk mencocokkan datanya kita minta fotokopi KTP ya, Oh, Pak, gitu. ya. Takutnya nanti kan beliau sudah meng-up datanya tapi ternyata masih keliru. Nah, nanti kami cocokkan di KTP-nya. Kemudian juga bisa langsung itu nanti membawa fotokopi KTP, KK akte, baru kita proses untuk. Jadi pemohon langsung datang membawa syarat-syarat itu gitu, Mbak. Jadi pemohon harus langsung bawa syarat-syarat ya. Iya, apabila Jadi ini langsung ya, Mbak, ya. Kan ada dua, langsung sama online. oke. Iya, kalau online dicetak bukti pendaftarannya secara online tadi yang dikirimkan via email tadi dari Super App Presisi. Itu. Ditambah sama fotokopi KTP ya Betul kalau online sekali, ya. Oke. uh-uh. Sama BPJS tentunya. Iya, betul, karena ini baru ya. Karena ini Mas, baru ya. BPJS ya. Sama Harus foto. disosialisasikan. Kalau fotonya fotonya nanti 4x6 backgroundnya merah, disiapkan aja 6 lembar, Mbak. 6 lembar. Iya, karena kan Itu buat di mana aja, Bu? dua biasanya di sidik jari. Nggih, kan ada perumusan sidik jari nantinya. Biasanya di sana nanti minta 2, kemudian di kami mintanya 4. Oh gitu. Karena kan dipasang di SKCK-nya, di arsip, kemudian di SKCK-nya, kemudian juga satu untuk arsip kita. Jadi arsip kita itu double 2. Oke. Gitu, iya. Itu ada biaya? Biayanya Ada. sesuai itu PNBP. PNBP sesuai, ya? PP Oke. nomor 76 tahun 2020 itu untuk PNBP SKCK adalah 30.000. 30.000 aja ya. Oke.
Kita balik lagi sama BPJS deh, karena kalau BPJS itu apalagi sekarang ya Bu ya, banyak sekali orang yang mengeluh mengenai biaya perawatan rumah sakit itu sangat mahal. Misalnya nih Bu, ada orang yang karena memang keterbatasan, ada yang menunggak sampai 6 bulan, 7 bulan, sampai 1 tahun misalnya. Itu apa bisa di rehab Bu? Kalau posisinya sudah posisi rawat inap di rumah sakit, sudah berada di rumah sakit, itu harus dilunasi. Harus dilunasi ya? Ya harus dilunasi baru aktif. Tapi langsung bisa digunakan saat itu juga. Oke. Ya misalnya hari ini rawat inap dan itu diberi waktu 3 kali 24 jam. Misalnya tanggal 1 masuk rumah sakit, bisa menunjukkan BPJS aktif adalah maksimal di tanggal 3 hari kerja. Jadi gitu. Kalau hari Sabtu Minggu tidak dihitung, misalnya masuknya hari Sabtu. Berarti itu hari Selasa ya? Hari Selasa atau Rabu ya? Ya baru dihitung hari ketiga. Jadi sejak masuk harus bisa menunjukkan BPJS aktif maksimal 3 kali 24 jam. Nah itu bisa dijamin. Misalnya nunggak dilunasi dulu, dilunasi tunggakannya dan denda layanan, biaya layanannya baru bisa digunakan kembali. Baru bisa digunakan ya. Sudah Seandainya memang nggak urgent untuk dibayar lunas, misalnya untuk direhab, untuk dicicil bisa nggak Bu? Oke, sangat bisa sekali. Oh, Jadi kita sekali, sudah ada sistem namanya rehab ya, rencana pembayaran bertahap, dan itu bisa di-download di mobil JKN. Jadi kalau memang peserta tersebut menghendaki rehab, itu harus download dulu mobil JKN. Di situ ada daftar rehabnya, bisa daftar di situ. Misalnya nunggakannya 6 bulan. Nah, itu bisa diangsur maksimal 3 bulan. Ditambah sama bulan yang berjalan. Enggak, ya bulan berjalan, Oke. ditambah sama bulan berjalan. Jadi misalnya 50% dari bulan tunggakannya itu bisa diangsur selama 3 bulan, misalnya nunggaknya 6 bulan. Nah, itu bisa dilakukan rencana pembayaran bertahap di situ. Jadi Oke. harus download mobil CKN dulu, daftar di rehab dulu, baru bisa dilakukan pembayaran secara bertahap. Oke. Berarti pada saat pembuatan SKCK pun misalnya setelah rehab itu boleh ditunjukkan. Boleh. Jadi masih misalnya bisa dilanjutkan untuk pembuatan SKCK. Bisa, Oke. masih bisa dilanjutkan. Jadi sementara ini masih bisa menunjukkan bukti dia rehab Sudah rehab dulu ya? ya. Kalau memang bisa melunasi ya bukti pelunasan. Kalau memang belum bisa melunasi dengan ingin mendaftarkan rehab, daftar rehabnya dulu dilampirkan untuk pengurusan SKCK. Ya, jadi jangan berkecil hati yang misalnya posisi sekarang belum membayar BPJS, mau bikin SKCK. Ini berarti yang datang pertama harus ke BPJS dulu untuk rehab ya? Rehabnya juga tidak harus datang ke Oh, BPJS. nggak harus datang ya? Iya, semuanya Aduh, sekarang enak dipermudah banget sekarang ya. dengan dalam genggaman aja download mobil JKN, langsung daftar di situ. Pembayarannya kan juga tidak di BPJS Kesehatan. Oke, Pembayarannya ya ke bank. Ke bank seperti ya. itu, langsung Jadi ke nggak usah berkecil hati. Setelah itu langsung datang untuk pembuatan SKCK. Betul. Dan sama Pak Heru dilayani dengan baik, ya. Oke, David. Kayaknya saya melirik ke sebelah di YouTube kita sudah banyak yang sudah masuk. Iya, Coba sudah. kita Kita baca satu-satu. satu-satu aja. ya, kita dibaca ya. Dari Kristifanus Ipan. Apakah peraturan ini juga mengatur tentang masa berlaku SKCK dan proses perpanjangannya? Monggo mungkin dari Bu Ike atau Pak. Apakah David? Peraturan ini juga mengatur tentang masa berlaku SKCK dan proses perpanjangannya. Nah, ini berlaku nggak, Mbak Iya, Ike? baik. Di Perpol nomor 6 tahun 2023 ini sudah disebutkan, Mbak. Jadi SKCK itu berlaku selama 6 bulan dan bisa diperpanjang sebelum itu. 6 bulan mati berarti nanti prosesnya baru, gitu saja. Oke, berarti 6 bulan mati. Iya, Misalnya 30 Juli ini mati nih. betul. Berarti besok kalau saya bikin harus baru ya dari Iya, awal. betul. Jadi Sesuai kalau dengan pembuatan Perpol seperti itu. Oke, berarti kalau misal perpanjangan saya harus perpanjangan sebelum tanggal 30. Betul sekali. Oke, gitu ya Ivan ya. Terus yang lainnya? Yang David. lain dari Zalzadila. Pak, surat SKCK saya sudah mati lebih dari 1 tahun. Apa bisa langsung diperbarui? Nah, barusan jawabannya sudah ada. Tapi silakan Mbak Ika diperjelas lagi Mbak Ika. Iya, untuk sudah mati 1 tahun berarti udah lama sekali ya, Mbak, ya. Takutnya kan ada perubahan data Iya. gitu kan. Jadi nanti prosesnya baru lagi. Hanya dengan mudah sekali ya bawa KTP, KK, akte, kemudian juga BPJS yang baru ini tadi langsung nanti proses gitu aja langsung jadi. Mungkin Mbak Ika Gimana? ada ketakutan kalau misalnya baru lagi ribet lagi. Oh, enggak. Ternyata enggak ya, Enggak, bikin enggak baru ribet. aja enggak ribet gitu Atau kan. Dipermudah semua. Aha. dijelaskan antara perpanjangan dan yang baru nggak ada bedanya kayaknya ya.
Mboten wonten. Nggak ada Iya. bedanya, cuma istilahnya aja. Istilahnya aja ya. baru sama Iya, cuman kalau perpanjangan biasanya kan beliau sudah sidik jari Mbak. Jadi langsung bisa. Tapi kalau proses baru yang belum punya rumus sidik jari, nah itu nanti proses sidik jari yang agak lama karena kan ngantri juga di sana. Oh gitu. Kalau di SKCK insya Allah cepat lah. Cepat lah ya. Iya. Itu perlu fotokopi KTP atau KK lagi nggak atau nggak usah? Kalau Tinggal perpanjangan? atau bawa yang lama aja yang udah nggak aktif. Takutnya gini Mas, kalau semisal perpanjangan kemudian ada perubahan data kan kita tidak tahu kalau Oh, tidak gitu ya. menyertakan data baru lagi begitu. Oke. Berarti Jadi tetap lebih- membawa data terbaru ya. Betul, betul. Oke, lanjut. Dari- Atau break dulu. Ya kita mungkin break dulu ya. Kita Oke sudah deh. setengah jam, kita dengarkan Satu single ya. lagi, satu single dari Andra and the Backbone. Oke. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Maksud hatiku tak bisa singkirkan, diriku terluka, sakit hatiku, remuk jantungku untuk membencimu, musnahkan cintaku, sakit hatiku, remuk jantungku untuk membencimu, musnahkan cintaku, sakit hatiku, remuk jantungku untuk membencimu, musnahkan cintaku. Iya, pendengar RRI Pro 1 Madiun masih di Dialog Indonesia Bisa bersama BPJS Kesehatan dan juga Kepolisian Kota Madiun.
Pendengar juga bisa ini ya, masih bisa ikut di dialog interaktif kita di line interaktif di WA 0811366997 atau pendengar juga bisa langsung telepon di 0351 459 198. Firda, kita Oke. balik Balik kemana? balik ke YouTube. Balik ke YouTube karena YouTube-nya udah banyak banget. Berarti Iya. Pak Heru ini antusiasnya banyak banget nih. Karena mungkin juga pendengar juga memang pingin tahu kenapa sih kepolisian gandeng-gandeng BPJS segala gitu kan, gitu ya Pak Heru ya. Oke, silakan David. Ada pertanyaan yang selanjutnya. Dari Pit Boss, daftar BPJS online tanpa datang ke kantor BPJS bisa nggak Bu? Mungkin dari Ibu Lili, monggo Ibu. Oke, sangat bisa sekali karena semua sekarang dalam genggaman. Jadi bisa download mobil JKN atau bisa lewat WA integrasi di nomor 0811 8165 165. Jadi sudah tidak perlu datang ke kantor lagi, bisa langsung dari dimanapun berada. Ya, syaratnya apa aja itu Bu? Mungkin Kalau bisa di refresh lagi. Oke, untuk persyaratannya kami refresh lagi, cukup KTP, KK sama nomor rekening bank. KTP, KK sama nomor rekening bank. Nah, bagi yang mungkin belum menyentuh bank, mungkin Bu belum punya rekening, itu gimana? Harus, jadi Harus. harus. Harus, Kak? Jadi kelas 1, 2 dan 3 harus ada nomor rekening bank karena masuknya nanti ada di auto debit juga. Jadi, Oh gitu. Kan Ibu kalau misalnya satu keluarga kadang-kadang yang anak itu mengikuti gitu Bu. Apa rekening juga anak-anak harus punya? enggak, jadi nomor rekeningnya salah satu aja. Salah di satu anggota aja. keluarga tersebut, misalnya Oke. bapaknya enggak punya, anaknya punya, pakai nomor rekening anaknya. Oh yang gitu dalam bisa satu ya. kakak bisa. Jadi nggak semua harus Nggak. buka rekening. Nggak. Kalau ada pun nggak apa-apa simpan aja gitu ya. Oke, lanjut lagi Mbak David. Dari akun Papara Vlog. Ngurus SKCK kalau KTP kabupaten ngurus ke kota bisa tidak ya? Monggo mungkin Bu Lili atau Pak Heru. Dan SKT. SKCK kota gimana? Dia Kabupaten. alamatnya kabupaten, ngurus ke kota bisa nggak? Kalau untuk kabupatennya Jiwan sama Sawan bisa Mas, Oh, di gitu. ya ngurus di Polres Madiun Kota bisa. Tapi kalau misalkan kabupatennya itu Ngelames dan sebagainya, nanti kan sudah disiapkan juga Polres Kabupaten, gitu. Nanti langsung ke Polres Kabupaten. Jadi sesuai dengan domisili KTP-nya mana. Sementara begitu. Jadi kalau Jiwan sama Sawahan bisa diurus di kota kota bisa. gitu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dari Konisa Ratu. Jika semisal saya pindah alamat dan perlu memperbarui SKCK, apakah saya juga perlu memperbarui data di BPJS Kesehatan? Monggo Bu Lili. Ini SKCK-nya dulu apa data iya. BPJS Kesehatan? Baik. So, Karena BPJS Kesehatan menggunakan data identitas NIK, jadi kalau memang ada perubahan NIK-nya yang di Dukcapilnya sudah dilakukan perubahan alamat, ya harus diupdate BPJS Kesehatannya juga. Oh, gitu. Ya harus lapor untuk pengupdatean perbaruan sesuai dengan data Dukcapil. Karena sekarang berobat pun tidak perlu membawa kartu BPJS Kesehatan, Ya. cukup menunjukkan KTP saja sudah bisa terlayani. Oh gitu. Iya, tidak perlu menunjukkan kartu, menunjukkan KTP. contoh apa untuk penentuan vaskes pertama juga mungkin ya untuk Betul, betul. Jadi update data itu kepentingannya untuk itu ya keperluan Iya, Paskes. karena identitasnya sudah bisa menggunakan KTP, tidak perlu. Kalau maksudnya gini, kalau yang KTP lama kan kita daftar pakai KTP lama nih, terus saya pindah misalnya. Terus pada saat ini kan cuma dilihat nicknya aja. Kalau ke rumah sakit atau ke tempat fasilitas kesehatan masih bisa. Kalau posisinya masih aktif, KTP-nya sudah online dengan Dukcapil juga bisa di ini misalnya datang dengan KTP dan KTP-nya sudah online dengan Dukcapil bisa dilayani. Oke. Tapi yang terjadi kadang ada yang mungkin tidak sesuai digitnya atau apa itu akhirnya kan tidak terdetek di rumah sakit nih. Jadi dia harus update dulu ke Dukcapilnya, baru disamakan dengan yang di BPJS Kesehatan. Oke. Mudah-mudahan puas ya yang bertanya. Silakan. Iya. Lanjut di akun anak gaming. Apakah BPJS bisa mengklaim korban laka ketika Jasara Harja tidak bisa mengcover? Monggo Bu. Siap. Ya. Untuk kasus laka, jadi bentuk kasus laka adalah BPJS penjamin yang kedua.
Penjamin kedua setelah 20 juta dari Jasara Jasara Harja. Harja. Misalnya lebih biayanya 30 juta gitu. Ada keterangan dari Jasara Harja dilanjut oleh BPJS Kesehatan dan itu pun peserta tidak usah mengurus, maksudnya pengurusan sendiri ke BPJS Kesehatan dan sebagainya. Sejak awal masuk di rumah sakit sudah ada pengurusan dijamin oleh Jasara Harja. Ternyata lebihnya 50 juta, habisnya 50 juta ya sudah langsung di cover selanjutnya oleh BPJS Kesehatan. Jadi tidak mengurus secara pribadi ya, sudah Yang otomatis. mengurus hanya keterangan terjadi kecelakaan Oke. VS gitu aja. Berarti di kepolisian Dijamin. ngurusnya untuk ini ya. Ya, dijamin keterangannya. oleh Jasara Harja gitu aja. Oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan pribumi sejahtera. Wah. Pribumi yang sejahtera. Amin, amin. Amin. Apakah sekarang BPJS tidak pakai kelas lagi seperti dulu? Ada kelas 1 sampai dengan 3. Apakah sekarang kelasnya rata semua? Terus nanti bagaimana cara menentukan ruang rawat ketika masuk rumah sakit? Monggo, Bu. Siap. Beli. Jadi di terbaru adalah Perpres 59. Jadi sampai dengan saat ini itu belum membahas tentang penghapusan kelas. Jadi yang dibahas di tersebut adalah tentang standar pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi misalnya kelas 3 itu minimal 4 bed atau 3 bed. Nah, masih ada memang rumah sakit misalnya lebih dari 4 bed. Nah, itu yang distandarkan sesuai dengan peraturan Kemenkes. Jadi bukan kelas Yang berubah, rawatnya yang berubah. Jadi belum ada perubahan iuran, belum ada perubahan semuanya diratakan kelasnya itu. Kalau kemarin kan belum begitu, Bu. Ada rumornya. Rumornya, Iya. tapi yang ada di Perpres 59-nya tidak seperti Tidak itu. seperti itu ya. Betul. Dan kenyataannya ke depan juga nggak akan seperti itu ya, Bu. Masih belum ada wacana ya? ada wacana seperti Oke. itu. Jadi yang dibahas di situ masih hanya standar pelayanan yang ada di rumah sakit Ya. disamakan standarnya Ya. supaya pelayanan JKN itu benar-benar optimal. Ya. Dan sekarang gimana, Bu, hasilnya? Ternyata pelayanan sudah berubah? Insya Allah karena sudah kami ada namanya PIPP ya, Petugas Informasi Pelayanan Pengaduan, jadi sudah berkurang sekali untuk keluhan-keluhan layanan yang ada di rumah sakit. Memang kita benar-benar kita pantau itu tuh. Di Madiun ya, Bu? Semuanya di seluruh Indonesia Oke. itu ada petugas PIPP. Jadi misalnya terjadi kendala layanan di situ, cari aja petugas PIPP. Semua Oke. ditempelin di UGD, di rawat jalan, di rawat inap petugas. Nah, foto dan nomor HP-nya yang bisa dihubungi dari rumah sakit dan dari BPJS Kesehatan. Ada petugas Untuk keluhan-keluhan PIPP. bisa Keluhan ya? apapun. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya ada pasien yang melihat kelas 3 masih ada 6 bed, itu harus dipertanyakan juga ya. Betul, Nah, atau ditanyakan misalnya di situ. ditanyakan atau juga dilaporkan lah ya, seperti Iya, itu ya, karena betul. standar sekarang maksimal 4. Jadi untuk pelayanan maksimalnya itu kelas 3, kelas 2 itu ada standarnya sendiri ya. sendiri Oke. gitu. Oke, Jadi- silakan. Jadi Gimana, David? Jadi peningkatan Pelayanan, standar ya, betul, peningkatan peningkatan pelayanan pelayanan. ya, pribumi sejahtera ini ya. Oke. Lanjut dari Bara. Apakah yang belum memiliki BPJS dapat menerbitkan SKCK? Monggo dari Nah, yuk diulang, Pak Heru. Pak Heru, ayo Pak Heru. Ya sesuai apa yang sudah diamanatkan oleh Perpol, ya kita tidak bisa menerbitkan. Tidak bisa Karena ya? memang harus dari tanggal 1 besok harus menyertakan bukti Kepesertaan. BPJS Yang aktif ya. Tapi nanti pada pelaksanaan kami tetap akan didampingi oleh BPJS, mana yang boleh, mana yang tidak, yang proses itu bisa atau tidak nanti kita didampingi. Ya. Dan saya berharap pendampingan itu benar-benar maksimal kepada Ya. kita, jadi tidak mengganggu proses pelayanan yang sudah kita berikan sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Jadi jangan sampai ketidakpesertaan BPJS menjadi menghambat gitu ya. Ya, Nah, tapi ada solusi buat teman-teman atau pendengar yang memang belum punya BPJS. Karena faktanya ketika ada pendaftaran atau ada masukan pegawai itu kan kita banyak melaksanakan pelayanan SKCK biasa sampai sehari 200 sampai itu kan. Wow. Kalau nanti itu pada saat seperti itu kemudian pelayanan BPJS kita belum mampu atau belum diberikan Yang maksimal ya. maksimal, nanti kan akan berharap BPJS nanti mendampingi kami, benar-benar kami sudah sudah bisa, sudah lancar semuanya itu, sehingga pelayanan tidak terganggu. Ya, itu 200 di kota aja ya, Pak ya. Ya, Oke. bisa sampai 200. Bisa Tapi sampai kalau harian 200 bisa ya? sampai berapa harian?
ya minim 60 gitu. Kalau Wow. hari biasa sih Mbak, kalau misalkan pas ada pendaftaran kayak kemarin CP. itu Oh. sehari bisa 150 gitu. Ya. Iya. Momen-momenan lah sih. Iya. Namanya pelayanan ya, Bu. Ya. Iya betul. Jadi banyak nggak banyak ya harus dilayani Ya. gitu ya. Betul. Oke, David Masih banyak. Oke. Itu Barak ya, semoga menjawab ya. Dan kita lanjut di akun cewek cowok. Nah, Bagaimana kebijakan BPJS dalam menangani kasus peserta atau penyedia layanan yang memiliki catatan kriminal yang tercantum dalam SKCK? Monggo. ada hubungannya nggak Ada- untuk BPJS? ada Kayaknya enggak ya. Nggak ada kalau catatan kriminal. Ya, Urusan misalnya punya BPJS catatan kesehatan. kriminal nggak boleh bikin BPJS kan? Enggak ya? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Oke, kecuali ke Pak Heru nih. Kalau ke Pak Heru mungkin ada pertimbangan ya Pak ya? Ya, jadi gini, catatan kepolisian itu bukan menjustis ya. Artinya kita hanya akan menyampaikan di situ real yang ada. Jadi kalau pemohon SKCK itu ternyata sudah ingkrah, dia itu Ada catatan ya? ada catatannya, kita catatkan apa adanya. Tapi yang sifatnya masih proses, kemudian ada penyelesaian itu enggak. Ya hanya yang benar-benar kemarin itu sudah inkrah. Itu pun real apa adanya. Ya. Tapi itu bukan berarti dia akan mengurangi haknya dia untuk Mendapatkan SKCK? Enggak ada. Tetap dapat SKCK? Dapat. Oh, tapi ada catatan. Catatan. Ya sesuai judulnya itu, surat catatan kepolisian. Oke. Ya, Jadi ada kalau catatannya. ada catatannya ya. Itu tapi catatan itu penting Pak, karena dikasih tahu orang-orang semua. Tapi SKCK itu kan pribadi. Pribadi ya? Jadi kita berupaya apa yang tercatat di situ yang tahu ya hanya pemilik dan kita. Kita Oke. pun tidak ada kepentingan dan itu. Ya. 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 Masih David? Masih banyak. Iya, saya nggak akan nanya lagi masih deh. Kita lanjut ke akun Verustama Cardena. Pada poin A dalam nomor 6 mungkin peraturan kepolisian tadi ya. Ya. Nomor 6 tahun 2023. Apakah polisi juga memerlukan BPJS untuk menerbitkan SKCK agar dapat menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat? Maksudnya gimana nih? Apakah polisi Paham saya. Oh, paham Maksudnya ya? Monggo, Bapak. maksudnya Aha. pelayan kami, penyelenggara kami apabila kami memerlukan SKCK apa ya perlu BPJS? Ya sama saja. Sama saja. Ya. Kira-kira seperti itu ya Mas ya? Iya. Tidak ada pengecualian ya Pak ya. Karena Nah. sistem kan? Sistem, oke. Jadi ketika salah satu persyaratan tidak bisa kan tidak bisa kita Ya. proses. Tidak ada embel-embelnya di situ kalau Mbak Ike nih polisi nggak boleh, boleh gitu kan? Mungkin Tetap dari aja. dari BPJS nanti ada pengecualian. Dari polisi dipermudah atau bagaimana? Tapi kalau untuk Polri sudah otomatis Mas. Pasti Harus Pasti, ya. pasti punya, jadi. pasti punya. Pasti sudah punya. Jadi Pak Heru nggak boleh merayu lagi. Enggak, oh ya sudah ada. tidak boleh merayu lagi Bu Lili ya. Oke, Mas David lagi. Iya. Vero, jadi nggak ada diskriminasi ya, semua sama. Ya. Nah, dari The Weeknd, bagaimana cara memperbarui SKCK untuk keperluan BPJS jika sudah habis masa berlakunya? Waduh, balik lagi ini. Balik lagi nih. Bu Iko. Silakan, boleh dilewat aja ya. Oh, dilewatkan. Oke. Semoga sudah mendengarkan tadi di awal ya, The Weeknd ya. Dari lagi Pri Bumi Sejahtera. Kalau wira swasta bayar BPJS-nya manual ya. Kalau pegawai kan dipotong per bulan. Monggo Bu. Maksudnya manual bayar sendiri gitu loh maksudnya. Tapi tetap online kan ya? Maksudnya transfer ya? Iya, jadi memang kita ada segmen mandiri, segmen pekerja penerima upah, dan segmen penerima bantuan iuran. Jadi Oke. kalau dia seorang wira swasta, tentunya mendaftarkannya secara mandiri kalau dia ownernya. Tapi kalau dia wira swasta punya usaha, punya surat izin usaha, sebaiknya mendaftarkan sebagai anggotanya itu didaftarkan sebagai pekerja penerima upah. Tapi kalau dia sendiri sebagai pribadi secara mandiri seperti Oke. itu. Tidak usah datang juga Dari lewat online lewat ya? tadi lewat nomor Handphone? Pandawa tadi. Oh, Pandawa ya? Iya, tahun mobil JKN Aplikasi tadi. mobil JKN ya. Iya. Oke. Lanjut ya, ini dari Pribumi Sejahtera lagi. Pak, perbedaan SKCK orang biasa sama mantan napi atau mantan orang yang pernah berurusan dengan hukum itu apa?
mungkin sudah terjawab tadi ya. Cuman ada catatan. Ada catatan ya, tidak ada warna ya Pak ya? Ya, sama. Sama ya. Jadi nggak ada labeling ya. Nggak ada labeling ya. Cuman di SKCK ada keterangan pernah melakukan apa, dan itu nggak dikurangin, nggak dilebihin juga gitu Pak Heru. Real ya, Pak betul, ya? betul. Oke, kita lanjut Erin Vanja. Bagaimana BPJS Kesehatan menangani kasus-kasus penyalahgunaan atau penipuan yang dilakukan oleh penyedia layanan atau peserta? Monggo Bu. Fraud ya, ini masuk fraud ya. Masuk fraud. Kami ada tim anti fraud. Jadi misalnya ini terutama misalnya ada layanan tidak dilakukan oleh rumah sakit tersebut tapi melakukan penagihan dan sebagainya, itu kami ada tim anti fraudnya juga. Jadi kami setiap bulan juga melakukan audit layanan. Jadi insya Allah sudah ketemu deh, misalnya ada yang pelayanan janggal dan lain sebagainya, itu insya Allah ketemu. Kami ada audit setiap bulan. Tapi Audit pernah layanan. terjadi Bu? Biasanya masih kalau di daerah sini ya, nggak tahu di daerah yang lain. Ada yang lain saya kurang paham juga. Kalau di sini tuh hampir tidak ada, paling ketemunya ya salah coding, salah apa gitu aja. Jadi Gitu aja ya. tidak sampai yang fraud yang mengerikan. Tidak ada. Oke, Lanjut ke cewek cowok lagi. Apakah ada kebijakan BPJS Kesehatan yang memerlukan verifikasi data peserta melalui SKCK untuk tujuan tertentu? Monggo. Kalau dari BPJS Kesehatan, untuk pengurusan BPJS Kesehatannya asalkan datanya sudah online dengan Dukcapil, ya sudah jalan, tidak ada yang lain-lain untuk pengurusan itu. Jadi karena kita sudah pakai eKTP mungkin ya. Betul. Jadi nggak perlu, asalkan KTP-nya NIK-nya sama aja, Ya, itu udah terhubung ya. Betul. Lanjut dari SD, akun SD Madiun apa ini? Bagaimana ingin merubah layanan kelas untuk pegawai honorer instansi pemerintah? Misal seharusnya kelas 1, tapi di BPJS masih kelas 2. Monggo mungkin Bu Lili. Baik. Jadi untuk peserta mandiri itu kan sesuai kelas yang dipilih ya. Kelas 1 iurannya 150, kelas 2 100.000 per jiwa, kelas 3 35. Nah, yang tidak bisa naik kelas adalah kelas 3, baik penerima bantuan iuran maupun mandiri. Tapi untuk mandiri yang kelas 2 atau kelas 1 misalnya memerlukan layanan naik kelas di VIP, itu bisa membayar selisihnya. Jadi Itu. cukup bayar selisihnya ya. Betul. Kalau yang di pemerintah pun juga seperti itu, sesuai dengan gaji yang disampaikan ke kami. Kalau pekerja penerima upah yang di perusahaan itu antara UMK sampai dengan batas 4 juta, itu kelas 2 haknya. Misalnya terjadi rawat inap, ingin naik di kelas 1 atau di VIP, itu tinggal membayar selisihnya aja. Oke. Oke, masih? Cukup dari YouTube. Sudah ada, mungkin ada tambahan dari Firdata, pertanyaan yang belum terjawab mungkin. Monggo. Belum ada Belum nih. ya. Nah, ini masuk lagi nih dari Melinda Cahya. Apakah BPJS yang sudah tidak aktif dan jika ingin mengaktifkan apakah harus ke kantor BPJS? Ini sudah terjawab mungkin ya. Sudah. Jadi bisa lewat aplikasi JKN Mobile Bu ya. Jadi itu yang untuk rehab lewat aplikasi mobil JKN. Kalau langsung melunasi, langsung datang ke channel-channelnya, bisa langsung bank, bisa Alfamart, Indomaret. Untuk pelunasan bisa langsung, tidak usah ke kantor BPJS Kesehatan. Tidak usah langsung, Tidak tidak usah. usah ke BPJS Kesehatan Tidak ya. usah, nggih. Oke. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin sowan gitu ke BPJS Kesehatan boleh ya? Kan untuk pembayarannya tidak di BPJS Kesehatan. Iya, kalau Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. ya. Kenapa nggak boleh? Main aja. Ingin ketemu Bu Lili katanya, setelah lihat di YouTube ternyata Bu Lili, wah pengen ketemu Bu Lili. Bisa aja Bu, seperti itu ya. Boleh. Oke Bu Lili, kalau sekarang ini BPJS ini untuk cara pendaftaran yang pemula gitu loh. Ini gimana Bu? Yang mandiri atau yang Mulai mandiri itu bisa lewat tadi yang saya sampaikan, nomor Pandawa 0811 8105 105 atau download mobil JKN, pendaftaran lewat mobil JKN bisa. gitu ya? Ya. Jadi kebanyakan sih yang kebingungan tuh yang swasta nih Bu, karena katanya sekarang kayak pengurusan apa-apa harus ada BPJS. Iya, betul. Jadi kadang itu kalau satu daftar harus satu keluarga Bu. Iya, kalau mandiri satu kakak. Satu kakak ya. Iya betul. Tapi misalnya di kakak tersebut ada anaknya yang sudah bekerja gitu, ya enggak, ya yang belum aja. Yang belum misalnya aja ya? anaknya 2, yang 1 sudah bekerja, berarti yang bapak ibu sama anaknya yang belum masih
belum bekerja tadi. Kalau yang mandiri boleh mengambil yang kelas 3? Boleh, Boleh ya? boleh mengambil kelas 3. Cuman misalnya terjadi rawat inap tadi tidak bisa naik kelas. Nah, Untuk itu kelas ya. 3, ya. Nggak Harus bisa naik belajar kelas ya. dulu. Sebentar izin Bu. Izin. Gimana Mbak Ika? Kalau misalkan kan kelas 3 tidak bisa naik kelas. Betul. Jadi kalau misalkan kita pengen yang pelayanannya Kelas 2 lebih misalnya, mahal, nah gitu berarti kita bayar secara itu. Kalau ingin rubah hak kelas setelah 1 tahun pendaftaran bisa dinaikkan di kelas 2. Jadi kan tanya itu sebagai apa? Sebagai masyarakat. Oh. Sebagai Sebagai masyarakat. mandiri kan? Sebagai mandiri kan? Iya. Enggak, maksud kami gini Bu. Mumpung ada Pak. Iya, ini saya pun juga gitu. Ternyata banyak yang saya ketahui. Kalau misalkan kita sudah BPJS kelas 3 Bu. Kelas 3 mandiri. Iya, mandiri. Kemudian kan kita pengen yang kelasnya rawat inapnya kelas 2 gitu ya Mbak ya. Kalau pakai BPJS kan enggak bisa itu Bu. Nggak bisa. Berarti kita mandiri, maksudnya tanpa Iya, BPJS gitu iya, ya. umum, gitu, jadi berarti. layanan umum. Oh, gitu. Maksudnya kalau ini posisinya saya sudah dirawat Sudah, inap nih. betul. Ya rawat inap tapi saya kelas 3. Iya. Saya kan nggak bisa naik kelas, nggak boleh naik kelas. Tapi saat itu saya memaksa, saya ingin dirawat di kelas 1. Padahal BPJS saya kelas 3. Maksudnya nggak bisa dipotong dari misalnya Nggak kekurangan. bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, karena dia hanya kelas 3 tidak bisa naik kelas. Baik mandiri maupun penerima bantuan iuran. Ya kita berharap semua nggak ada yang sakit ya. Betul. Cuman kan ini harus diperhitungkan dan dipertimbangkan karena pada saat-saat urgent seperti itu baru kita mikir kan juga bingung akhirnya kan gitu. Betul. Akhirnya menjadi sia-sia kita membayar istilahnya yang kelas 3. Betul. Kalau misalnya pada saat itu memang harus penanganan di kelas 2 atau kelas 1. Gitu ya. Oke, masih ada David? Tambahan dari Pitbos ini. Saya mau menambah peserta, apakah bisa online juga? Monggo Bu Lili. Dari perusahaan mungkin mungkin ya. pribadi mungkin ya, Oh, kalau mandiri. pribadi nambah peserta, Mandiri. misalnya anak setelah daftar baru nambah anggota keluarga baru lahiran gitu anaknya, bisa. Oh, bisa. Bisa lewat Pandawa itu. Gitu aja. ya. Jadi nggak Misalnya perlu ngambil jauh-jauh anak ke ini. angkat gitu kan tiba-tiba. boleh. Bisa ya Lewat jadi Pandawa nambah. aja. Lewat Pandawa aja. Berarti yang harus diwajibkan sekarang adalah aplikasi Pandawa itu ya, Bu. Itu Lewat WA kan? Lewat WA, mempermudah. Iya, mempermudah sekali. Oke. Oke, jadi kalau mau menambah cukup lewat WA lewat hotline-nya, hotline-nya. Pandawa aja Iya, dari BPJS ya. 0811. 0811 8165 165. Oke. Nah, itu ya Pitbus ya, semoga lancar ya untuk nambah pesertanya ya. Masih ada waktu? Kita sudah sampai di penghujung waktu. Waduh, Bu Lili, kayaknya Bu Lili ada yang mau disampaikan deh. closing Saya statement mau lah. melihat-lihat Bu Lili. Aduh, kayaknya bingung apa. Silakan. Saya Oh, boleh. Kalau misalkan Bu kan di Mbak Ike sini- dulu. Di sini mungkin tidak sempat tadi Mbak ya, tidak sempat Oke. mendengar atau gimana, boleh juga kalau misalkan mau tanya-tanya tentang SKCK dan tidak sempat datang ke Polres juga bisa ada di SKCK di Instagram. Instagram. Iya, Oke. SKCK Polres Madiun Kota. Bisa tanya-tanya di situ, nanti insya Allah langsung kami jawab. Ya. Nah, gitu. Jadi kepolisian juga keren banget ya. Keren banget Instagram, terus apa lagi? Iya, Instagram ada, kemudian juga di FB ada sama SKCK FB juga ada. Iya, SKCK Oke. Polres Madiun Kota. Jadi kita bisa pantau-pantau juga ya. Boleh, boleh. Ada lagi yang mau disampaikan? Sementara cukup mungkin Pak Cukup. Kasat ada. Pak Kasat boleh? Ya kita berharap apa yang kita bicarakan hari ini berkaitan dengan penambahan persyaratan SKCK harus ada bukti kepesertaan BPJS tidak mengurangi pelayanan kami. Betul. Jadi kami butuh support, butuh pemahaman dari peserta ataupun pemohon nanti. Kalau memang mungkin di awal kami masih ada kendala sedikit, tapi kami berharap untuk berupaya untuk Yang terbaik menyempurnakan ya. semuanya itu ya. Iya. Oke. Bu Lili, silakan Bu Lili. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah program yang sangat mulia dari pemerintah. Mari kita tidak bisa BPJS berjalan dengan sendiri. Ya. Perlu ada dukungan dari beberapa stakeholder yang memang bisa mendukung program pemerintah ini. Jadi memang kita harus mensukseskannya secara bersama-sama. Tidak bisa sukses sendiri tentang program mulia ini karena dengan adanya JKN, Insya Allah sudah banyak yang terbantu. Insya Allah sudah banyak yang terbantu. Alhamdulillah kita diberi sehat. Doanya kami yang sehat membantu yang sakit. Semoga kita biarpun menjadi peserta JKN tetapi kita dalam keadaan sehat bisa membantu saudara kita Betul. yang kebetulan diberi sakit gitu. Anggap Oke. saja sebagai ladang amal ibadah Ladang kita. amal ibadah, betul. Semua. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini dan yang pasti Fida selalu berharap tidak berakhir di sini. Ya. Karena masih banyak juga mungkin yang harus disosialisasikan ya. Oke, terima kasih banyak Bu Lili, Pak Heru, Mbak Ike dan kita kembalikan sama David.
Oke, ya pendengar, itu tadi ya program Dialog Indonesia Bisa kali ini bersama BPJS Kesehatan dan juga Kepolisian Kota Madiun. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan bisa menambah wawasan serta nambahan informasi bagi pendengar di Madiun Raya dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang bersedia meluangkan waktu di RRI Pro 1 Madiun. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.